wabarakatuh. Saya Indah Nur Melinda ingin menyampaikan tugas 2 Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 857225486 dari modul 4 sampai dengan modul 6. Kita akan mempelajari modul 4 tentang menggunakan kosakata yang tepat. Semantik bahasa Indonesia adalah ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan seluk-beluk dan pergeseran arti kata, serta bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna, ungkapan, atau struktur makna suatu wicara. Ragam makna terbagi jadi 4, ada makna leksikal dan makna gramatikal, makna denotatif dan makna konotatif, dan makna konseptual dan makna asosiatif, makna kata umum dan makna kata khusus. Relasi makna ada 3 jenis juga, sinonim dan antonim, homonim, homofon, homograf, dan polesemi. Yang ketiga ada hiponim. Selanjutnya ada perkamusan. Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab, yaitu komus, yang berasal dari bahasa Yunani okeanos, yang berarti lautan. Seperti halnya sifat lautan yang dalam bahasa luasnya tak terhingga. Kamus merupakan wadah untuk mereka kosakata yang jumlahnya semakin terbatas. Manfaat kamus. Kamus mempunyai fungsi dan kegunaan yang sangat praktis. Jenis kamus ada 3 jenis, yaitu kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus multibahasa. Duplikat kamus. Kamus sebagai salah satu jenis referensi banyak digunakan oleh hampir semua kalangan, namun mereka belum tentu paham tentang tata cara penggunaan kamus. Nah, bagian-bagian kamus ada 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian pelengkap. Cara menyusun kamus sederhana. Tahapan-tahapannya adalah persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pengetikan kartu induk, penyusunan kartotek, pengetukan naskah, koreksi naskah, cetak coba, koreksi cetak coba, dan produksi kamus. Selanjutnya ada hakikat sastra Indonesia modul 5. Konsep sastra Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata sastra berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni berasal dari akar kata sas yang dalam kata kerja turunannya diartikan sebagai mengarahkan, mengajar, dan memberi petunjuk atau instruksi. Akhiran tra menunjukkan alat berdasarkan asal kata dalam bahasa Sangsekerta, diartikan sebagai alat untuk mengajar, buku petunjuk, dan buku instruksi atau pengajaran. Ciri sastra ada 3 ciri. Yang pertama adanya unsur pantangan, sajian yang dilakukan dengan gaya secara langsung, dan yang terakhir adanya fungsi terapan. Genre dan fungsi sastra. Genre sastra anak dibagi menjadi 3, yakni prosa, puisi, dan drama. Sastra berfungsi juga dapat membentuk kepribadian anak dan menuntun kecerdasan emosi anak. Perkembangan emosi anak dapat dibentuk melalui karya sastra yang dipercaya. Cara membaca dan menikmati karya sastra. Cara membaca dan menikmati karya sastra adalah dengan cara mengapresiasikan karya sastra anak. Yang pertama ada kegiatan apresiasi langsung, yang kedua ada kegiatan apresiasi tidak langsung, yang ketiga kegiatan pendokumentasian, dan yang keempat kegiatan kreatif. Unsur-unsur pembangunan karya sastra. Struktur pembangunan karya fiksi tersebut terdiri atas struktur luar atau yang dikenal dengan ekstrinsik. Yang kedua ada struktur dalam atau yang lebih populer disebut sebagai struktur intrinsik. Unsur intrinsik prosa ada 6 macam, ada tokoh, tema, alur, latar atau landas tumpu, gaya pencitraan, dan pusat pengisahan. Unsur intrinsik puisi. Unsur yang terpenting dalam puisi adalah adanya unsur estetik atau unsur keindahan dan unsur arti atau makna. Selanjutnya ada modul 6 cerita anak-anak.
Hakikat cerita anak-anak. Cerita anak-anak adalah cerita yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Cerita ini memiliki ciri-ciri sebagai pembeda dengan cerita orang dewasa. Ciri-ciri tersebut adalah adanya unsur pantangan, penyajian, dan fungsi terapan. Unsur pantangan adalah hal-hal yang terlarang untuk disajikan dalam cerita anak-anak. Misalkan tentang kekerasan atau kekejaman, masalah dendam dan kebencian, seks atau cinta yang erotis, prasangka buruk, kecurangan, atau kelicikan. Cerita anak-anak disajikan secara sederhana dan langsung, menggunakan dialog yang wajar. Untuk itu, penggunaan bahasa ditata secara singkat, jelas, dan lugas. Apabila dipandang dari segi makna, bahasa yang digunakan dalam cerita anak-anak menggunakan makna denotatif dengan kalimat-kalimat yang pendek, tidak penuh dengan gaya bahasa yang bermakna figuratif. Ciri yang ketiga pada cerita anak-anak adalah adanya fungsi terapan, yaitu cerita anak-anak tidak hanya sekedar sebagai bahan bacaan, melainkan memiliki fungsi memberi dan menanamkan nilai-nilai kehidupan dan pendidikan bagi anak-anak. Fungsi tersebut antara lain berupa pengetahuan dan keterampilan, nasihat dan bermanfaat bagi pengembangan anak baik fisik maupun psikis. Jenis cerita anak-anak ada 4 jenis. Ada dongeng, yang kedua ada cerita jenaka, yang ketiga legenda, dan yang keempat mite atau mitos. Unsur-unsur pembangunan cerita anak-anak. Unsur-unsur cerita anak-anak itu ada tema cerita, amanat, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan gaya. Analisis cerita anak-anak. Kata analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna penyelidikan terhadap sesuatu. Analisis cerita anak-anak merupakan suatu kegiatan menyelidiki atau mempelajari secara cermat tentang segala yang ada dalam cerita anak-anak. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menganalisis sebuah cerita. Untuk kali ini, menganalisis dengan memahami unsur-unsur cerita utama dalam hal bagaimana gaya dan sudut pandang yang digunakan oleh pengarang. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.